Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini saya akan membahas beberapa soal P3K tahap 2 berdasarkan pengalaman saya sendiri pada saat tes tanggal 10 Desember 2021. Ya, soal nomor 1, bentuk eksponen atau perpangkatan. Ini soalnya masih termasuk yang mudah dan bisa diselesaikan dengan beberapa cara. Salah satunya kita selesaikan saja yang di dalam kurung 3 pangkat 1 dibagi 3 pangkat X min 2. Berdasarkan sifat-sifat perpangkatan, kita kurangi saja pangkatnya. Berarti jadi 3 pangkat 1 dikurangi X dikurangi 2. Sama dengan, ini 1/9-nya kita ubah jadi bilangan berpangkat, berarti jadi 3 pangkat negatif 2. Dan akar 4-nya berarti jadi pangkat 1/4. Selanjutnya, pangkat yang di sebelah kiri ini kita operasikan saja. Berarti 3 pangkat negatif kali X, negatif X, 1 dikurangi negatif 2, positif 3, pangkatkan lagi 2. Sama dengan 3 pangkat negatif 2 kali 1/4, negatif 2/4, atau kita sederhanakan jadi negatif 1/2. Selanjutnya, kita operasikan lagi pangkat yang sebelah kiri. Berdasarkan sifat-sifat perpangkatan, langsung kita kalikan 3 pangkat negatif X kali 2, negatif 2X, 3 kali 2, positif 6, sama dengan 3 pangkat negatif setengah. Ruas kiri dan ruas kanan bilangan pokoknya sudah sama, berarti tinggal kita operasikan pangkatnya saja. Negatif 2X plus 6 sama dengan negatif setengah, berarti negatif 2X sama dengan negatif setengah dikurangi 6. Negatif 2X sama dengan negatif 13/2, jadi X saja sama dengan negatif 13/2 dibagi negatif 2, sama dengan 13/4. Soal nomor 2, persamaan logaritma. 4 dikurangi log X dikali log X sama dengan log 1000. Nah, ini langsung kita operasikan saja yang di dalam kurung dengan yang di luar kurung. 4 dikali log X sama dengan 4 log X, min log X dikali log X. Negatif log X kuadrat, log 1000-nya kita ubah jadi log 10 pangkat 3. 4 log X dikurangi log X kuadrat. Nah, log 10 pangkat 3 ini 3 dikali log 10 sama dengan 3. Kemudian kita ubah bentuknya, 4 log X dikurangi log X kuadrat dikurangi 3 sama dengan 0. Kita kalikan dengan negatif 1. Negatif kali log X kuadrat, titik log X kuadrat. 4 log X jadi min 4 log X, min 3 plus 3 sama dengan 0. Kita selesaikan dengan menggunakan pemfaktoran. Cari bilangannya yang jika dikalikan menghasilkan positif 3, jika dijumlahkan menghasilkan negatif 4. Ya, bilangannya negatif 1 dan negatif 3. Jadi log X sama dengan 1 atau log X sama dengan 3. Log X sama dengan 1. Log yang isinya 1 itu berarti log 10. Jadi nilai X sama dengan 10. Kemudian untuk yang log X sama dengan 3, log yang isinya 3 itu berarti log 10 pangkat 3. Jadi nilai X sama dengan 10 pangkat 3 atau 1000. Jadi untuk pernyataan yang sesuai dengan persamaan tersebut, kita lihat option A, hasil penjumlahan X sama dengan 10.000. Kita jumlahkan 10 ditambah 1000. Ya, ini bukan 10.000 ya, jadi yang A salah. Option B, hasil pengurangan X sama dengan 1000. Kita kurangi 1000 dikurangi 10. Ya, yang B juga salah. Kemudian option C, hasil perkalian X sama dengan 10.000. 10 dikali 1000, ya benar ya, 10.000. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Hasil perkalian X sama dengan 10.000. Soal nomor 3, barisan dan deret geometri. Diketahui A sama dengan M pangkat 1/3, suku kelima M pangkat 2, yang ditanyakan suku ke-21. Nah, kita ingat rumus suku ke N pada barisan geometri adalah AR pangkat N dikurangi 1. Berarti U5 ini sama dengan AR pangkat 5 dikurangi 1 atau AR pangkat 4. Ya, kita gunakan rumus perbandingan AR pangkat 4 dibagi A sama dengan AR pangkat 4 tadi nilainya M pangkat 2 dan A tadi nilainya M pangkat 1/3. Ini habis berarti sisanya R pangkat 4. Ini kita operasikan berdasarkan sifat-sifat perpangkatan, berarti M pangkat 2 dikurangi 1/3. R pangkat 4 sama dengan M pangkat 2 dikurangi 1/3. 6/3 dikurangi 1/3 berarti M pangkat 5/3. Kita simpan dulu untuk yang ini. Langsung kita lihat ke yang ditanyakan U21.
U21 ini berarti berdasarkan rumus UN sama dengan AR pangkat 21 dikurangi 1 sama dengan AR pangkat 20. Dan AR pangkat 20, R-nya ini kita ubah. Kita ubah berdasarkan sifat-sifat perpangkatan. Ya, R-nya tadinya pangkat 20, kita uraikan jadi R pangkat 4 kali R pangkat 16. Nah, berdasarkan sifat-sifat perpangkatan, jika dua bilangan berpangkat yang bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya ini tinggal kita jumlahkan. Jadi R pangkat 4 dikali R pangkat 16, ini sama dengan R pangkat 4 ditambah 16, yaitu R pangkat 20. Nah, di sini ada A dan R pangkat 4. A-nya sudah diketahui nilainya M pangkat 1/3. Kemudian R pangkat 4, tadi sudah kita dapat nilainya M pangkat 5/3. Dikalikan, nah R pangkat 16-nya, kita ubah bentuknya jadi R pangkat 4 dikali 4. Dan kita substitusi lagi R pangkat 4-nya menjadi M pangkat 5/3 pangkat 4. Kemudian kita kalikan yang di dalam kurung dengan yang di luar kurung, jadi M pangkat 5 kali 4, 20/3. Nah, sesuai sifat-sifat perpangkatan yang tadi, ini bilangan pokoknya sama, perkalian bilangan berpangkat yang bilangan pokoknya sama, maka kita tinggal jumlahkan saja pangkatnya. Jadi M pangkat 1/3 ditambah 5/3 ditambah 20/3, sama dengan M pangkat 1 tambah 5 tambah 20, 26/3. Atau isinya kita sesuaikan dengan yang ada di pilihan ganda. Nah, misal ini 26/3-nya saya ubah jadi M pangkat 24/3 dikali M pangkat 2/3. 24/3 berarti M pangkat 8 dikali M pangkat 2/3, atau bisa kita ubah lagi bentuknya jadi M pangkat 8 dikali akar pangkat 3 dari M pangkat 2. Soal nomor 4, menentukan peluang suatu kejadian dan distribusi peluang binomial. Diketahui kuantiti angka dan gambar dilempar sebanyak 10 kali. Peluang munculnya sisi gambar sebanyak 3 kali adalah... Nah, di sini ruang sampel uang logam atau koin itu 2 pangkat N. Berarti untuk 10 koin, 2 pangkat 10 sama dengan 1024. Kemudian kejadiannya, ini 3 kali kemunculan gambar dan 7 kali kemunculan angka. Kita gunakan rumus permutasi unsur yang sama. Berarti ini semuanya kan 10, ada 10 unsur, berarti 10 faktorial dibagi G-nya ada 3 faktorial dikali A-nya ada 7, dikali 7 faktorial. Sama dengan 10 faktorial dibagi 7 faktorial, ini sisanya 10 kali 9 kali 8, dibagi 3 faktorial, itu 3 kali 2 kali 1. Hasilnya sama dengan 120. Nah, rumus peluang itu kan kejadian dibagi ruang sampel. Kejadiannya 120 dan ruang sampelnya 1024, jadi 120 per 1024, atau disederhanakan jadi 15 per 128. Atau ini bisa diselesaikan dengan menggunakan rumus distribusi peluang binomial yang ini, di mana X-nya adalah yang ditanyakan, yaitu peluang munculnya sisi gambar, berarti X-nya sama dengan 3, N-nya adalah total pelemparan, yaitu 10, P-nya peluang munculnya sisi gambar, Q-nya peluang muncul sisi angka. Jadi, peluang munculnya gambar, kombinasi, tadi X-nya itu yang ditanyakan, peluang gambar yang ditanyakan sebanyak 3 kali ya, jadi kombinasi 3 dari 10, P-nya peluang muncul gambar dalam satu koin, itu 1/2, dan X-nya 3, kemudian Q-nya peluang muncul angka 1/2 juga, N dikurangi X, berarti 10 dikurangi 3, yaitu 7. Ya, kombinasi 3 dari 10 faktorial dibagi 10 kurangi 3, 7 faktorial, kali 3 faktorial, dikalikan setengah pangkat 3, ini 1/8, setengah pangkat 7, 1/128. 10 faktorial dibagi 3 faktorial kali 7 faktorial, ini tadi hasilnya sama dengan ini, yaitu 120, dikali 1/8, dikali 1/128, hasil akhirnya 120 per 1024. Ya, sama ya, jadi bisa menggunakan rumus peluang yang kejadian dibagi ruang sampel, atau bisa menggunakan rumus distribusi peluang binomial. Kemudian soal yang terakhir,
Diketahui barisan geometri dengan rumus suku ke N, 5 dikali 3 pangkat negatif N ditambah 1, yang ditanyakan pernyataan yang benar. Nah, UN-nya 5 dikali 3 pangkat min N ditambah 1. Berarti untuk U1 sama dengan 5 dikali 3 pangkat min N-nya ganti dengan min 1 ditambah 1, sama dengan 5 dikali 3 pangkat 0, berarti 5 kali 1 sama dengan 5. Untuk kedua, 5 dikali 3 pangkat N-nya diganti dengan min 2 ditambah 1, jadi 5 dikali 3 pangkat min 1. 5 dikali 3 pangkat min 1 itu sama dengan 1 per 3, jadi 5 kali 1 per 3 sama dengan 5 per 3. Selanjutnya untuk U3, 5 dikali 3 pangkat min 3 tambah 1, 5 dikali 3 pangkat min 2, 3 pangkat min 2 itu sama dengan 1 per 3 pangkat 2, jadi 1 per 9. 5 dikali 1 per 9, hasilnya 5 per 9. Nah, di sini diketahui U1, U2, U3, U4, U5, dan seterusnya bisa dicari juga. Kita ingat rumus rasio dalam barisan geometri itu adalah U2 dibagi U1, atau U3 bagi U2, atau U4 bagi U3, atau U5 dibagi U4, dan seterusnya. Berarti kita bisa mencari rasio dari yang diketahui ini. Misal kita gunakan U2 dan U1, berarti rasionya 5 per 3 dibagi 5. 5 per 3 dibagi 5 ini sama dengan 5 per 3 dikali 1 per 5, jadi rasionya sama dengan 1 per 3. Maka pernyataan yang benar, rasionya adalah 1 per 3. Ya, jadi itulah pembahasan beberapa soal P3K. Semoga pembahasan ini bisa dipahami, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.